Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di hari yang ke-11, hari yang ke-12 bulan Syawal 1446 Hijriah. Masih dalam nuansa Idul Fitri, walaupun baju barunya sudah selesai dicuci, sekalipun kue-kue hari rayanya sudah hampir diselesaikan secara adat, tapi ini masih bulan Syawal dan akan terus berlanjut sampai dengan 17 hari atau 16 hari yang akan datang. Dan dalam durasi waktu tersebut masih terbuka peluang untuk melaksanakan puasa sunat Syawal. Namun saya yakin atau minimal berat dugaan saya bahwa rata-rata sudah menyelesaikan puasa Syawal tersebut di hari-hari pertama bulan Syawal, walaupun waktu masih tersedia panjang. Kenapa demikian? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menyegerakan puasa Syawal ta'jilan lil khairi, karena ingin menyegerakan kebaikan. Bagus. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua. Kenapa sudah selesai? Penyebabnya karena ketidaktahuan bahwa puasa Syawal masih boleh dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 atau 30 Syawal. Maka mereka yang sholat di awal waktu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena memang ingin menunaikan sholat di waktu fadilah. Ada kemungkinan kedua, seperti yang tadi kita sampaikan, tidak tahu bahwa waktu panjang, waktu sholat itu durasinya panjang. Maka dia selesaikan sholat duhur sebelum jam 2, karena begitu jam 2 masuk, dia kerjakan sholat duhurnya, niatnya bertambah sedikit. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Dia pikir sudah habis waktunya. Maka bila dikerjakan karena pilihan dan keinginan, alhamdulillah, itu disebut taat. Tapi bila dikerjakan karena ketakutan bahwa waktunya akan berakhir, itu bukan taat, namanya kebodohan alias pa'a. Maka yang wajib bagi kita dalam agama ini adalah berilmu lebih dahulu sebelum kita beramal. Yang kedua, di bulan Syawal ini pula kita berhari raya, dan hari raya Idul Fitri ini di dalam Islam adalah hari raya yang kecil. Yang besarnya nanti yang akan kita hadapi ke depan lebih kurang 2 bulan lagi, Idul Adha. Maka Idul Adha tersebut juga dinamakan dengan Idul Akbar, hari raya yang lebih besar. Saking besarnya, Allah berikan kewajiban untuk menikmatinya selama 4 hari berturut-turut. Ada hari nahar tanggal 10 dan ada hari tasyrik 3 hari berikutnya. Apa itu tasyrik? Dari kata-kata syirqun, matahari terbit. Lalu apa masalahnya? Dimulai dengan hari nahar, penyembelihan. Tanggal 10 umat Islam dikala itu menyembelih hewan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak habis mereka konsumsi, karena dulu tidak ada kulkas dan seumpamanya untuk mengawetkan daging. Akhirnya mereka gunakan cara-cara tradisional. Daging yang tidak habis di hari nahar mereka jemur setiap pagi
Maka proses menjemur daging di pagi hari ini disebut dengan kata tasyriq. Mereka menjemur daging di matahari terbit. Apa kata Nabi? Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir. Itu hari bersenang-senang. Tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu hari raya. Tapi apalah cur, setelah 20 tahun lebih berjalan syariat Islam di Aceh, ternyata di Aceh yang bersyariat Islam belum mampu meliburkan Idul Adha kecuali dengan libur nasional yang 1 hari. Kalaupun ada inisiatif dari kepala daerah menambah libur sampai selesai hari tasyrik, itu pun bukan libur, harus dikompensasi dengan mengganti hari kerja di beberapa kali Sabtu yang berbeda. Itu kebodohan kita. Karena sudah 20 tahun lebih syariat Islam, tidak ada seorang gubernur pun yang ingin mengisi keistimewaan syariat UUPA tersebut dengan memberikan ruang kehormatan Islam libur di hari-hari mulianya. Makanya ke depan pilih saya agar kita liburkan Idul Adha saja sampai 4 hari berturut-turut. Bahkan kawan-kawan yang duduk di DPRA pun tidak mampu merumuskan konun untuk meliburkan Idul Adha, padahal itu konun yang paling gampang di dunia, karena saya yakin tidak ada satu pihak pun yang keberatan libur Idul Adha 4 hari. Gubernur senang libur Idul Adha 4 hari, wakil gubernur senang, DPRA senang, PNS senang, non PNS senang, pedagang senang, yang pembeli juga senang, yang Islam senang, non Muslim juga senang. Sebuah kanun yang di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, tidak mampu diwujudkan, apalagi kanun yang lain. Maka menyahai pikir, weh kah bakuduk ke ya. Kenapa? Kita ingin nikmat yang Allah berikan tersebut terasa. Hadiah kita untuk umat Islam di negeri ini dapat menikmati Idul Adha dengan sukacita. Tapi inilah kita yang tidak pernah mensyukuri nikmat, dan Allah memberikan sebuah garansi dalam surat Ibrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian membuat pengumuman. Apa isi pengumumannya? La in syakartum, jika benar-benar kalian bersyukur. Ada 2 taukid, la dan in. Itu bukan la nafi panjang dia. Ini dibaca singkat. La in syakartum, sungguh jika benar-benar kalian bersyukur. La azidannakum, itu juga terdapat 2 taukid, lam, la azidannakum, dan nun taukid saqilah, la azidannakum, pasti benar-benar akan aku tambahkan nikmatku ke atas kalian. Tapi karena kita tidak bersyukur, maka nikmat yang diberi terasa sebagai laknat saja bagi kita. Kenapa laknat? Dapat uang bagi orang yang membutuhkan itu sebuah berkah. Tapi ketika Allah berikan berkah, uang tersebut tidak dipergunakan, maka Allah akan jadikan sebagai siksa. Bagaimana tidak tersiksa? Punya sesuatu tetapi tidak berguna. Allah berikan kekayaan kepada kita, ternyata kita tetap sebagai yang termiskin. Maka Aceh adalah provinsi yang paling banyak anggaran APBN-nya diserahkan untuk Aceh dalam bentuk uang tunai, dan alhamdulillah sudah 4 tahun berturut-turut kita bertahan sebagai juara 1 termiskin se-Sumatera. Alhamdulillah, dari piala bergilir menjadi piala tetap. Imnya kali go juara berturut-turut itu menjadi piala tetap. Alhamdulillah. Itu harus kita syukuri. Lain pada begah mah. Nah, nauzubillah. Maka akhirnya banyak uang itu menjadi derita bagi kita. Diungkit-ungkit selalu. Dan yang disalahkan selalu syariat Islam. Ambil syariat, miskin kalian. Padahal yang menyebabkan kita miskin bukan syariat, tetapi ketidakmauan kita untuk menjalankan nilai-nilai syariat.
Maka muncullah malapetaka. Bagaimana di negeri yang kaya raya melimpah uang ini, sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, tiba-tiba ada warganya yang bunuh diri. Bunuh diri boleh jadi dengan sebab-sebab yang lain, tapi tidak terlepas dari kemiskinan. Melihat usia yang bunuh diri ini masih muda, berkisar antara 18 sampai dengan di bawah 30 tahun, ada kemungkinan gadis muda yang belum kawin. Boleh jadi bunuh diri karena patah hati. Kenapa? Bukan karena dipatahkan oleh pemudanya, tetapi patah oleh kondisi. Anak muda ini ketika ingin melamar ternyata terkendala oleh harga emas yang melambung tinggi. Sudah 6 juta rupiah. Padahal saya dengan Ustaz Zul ada keinginan juga. Cuma melihat harga emas yang melambung tinggi, kami tunda lebih dahulu. Apa masalahnya dengan harga emas? Karena ketidakmampuan kita untuk beradaptasi dengan zaman. Kita ini benar-benar dipermainkan oleh kegiatan, oleh keadaan di sekitar kita. Padahal Nabi kita saja 14 abad yang silam sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, la yahzunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau menjadi susah, jangan engkau menjadi sedih oleh aktivitas, mobilitas dan superioritas orang-orang kafir di dalam negeri ini. Di Mekah, dalam periode Mekah 13 tahun pertama dakwah Islam, umat Islam tertindas, Nabi tertindas, sedangkan orang-orang kafir bebas beraktivitas, bertransaksi, jual beli, melaksanakan tradisi, beribadah. Umat Islam tidak bisa. Diingatkan oleh Allah, jangan kamu sedih karena harta yang mereka kumpulkan hanya mata'un qalil, sedikit saja. Maka bayangkan masjid yang kita bangun yang sudah lebih 10 tahun belum selesai ini, biayanya sudah miliaran, puluhan miliar. Puluhan miliar besar. Andai kata tidak besar, dari dulu sudah selesai. Tapi pertanyaannya, miliaran rupiah, puluhan miliar rupiah pembangunan masjid ini, apakah biayanya besar? Kita nggak perlu mencari ukuran akhirat dulu, ambil yang dekat-dekat saja di dunia. Biaya pembangunan masjid ini belum seberapa dibandingkan harga sebuah berlian yang ditempatkan di atas mahkota Ratu Inggris. Ada tiara namanya, ternyata lebih kecil daripada tiara tersebut. Ratu Inggris itu kemana-mana membawa Masjid Raya Baitur Rahman nilainya, dia pakai saja di atas kepalanya. Itu baru mengukur dunia dengan dunia, belum lagi mengukur dunia dengan akhirat. Maka diingatkan oleh Allah, mata'un qalil, itu hanya sedikit saja. Pahamlah Nabi tentang nilai dunia. Suatu hari datang berkunjung ke tempat beliau, ke rumah beliau, sahabat beliau yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekaligus sebagai mertuanya. Saat itu sudah di Madinah, Nabi sudah berkuasa sebagai seorang pemimpin yang kelak negerinya akan menaklukkan Persia dan Romawi. Ketika Sayyidina Umar datang dan masuk ke kamar Nabi, terlihatlah Nabi sedang berbaring di atas sebuah ranjang. Antara beliau dengan ranjang itu tidak ada alas sama sekali. Ma bainahu wa bainahu syai'un, enggak ada pelapis, enggak ada spray, enggak ada kasur. Hanya berbantalkan yang terbuat dari kulit kambing dicampur dengan pelepah kurma sebagai kapasnya. Dan di pipi Nabi ini terlihatlah bekas guratan-guratan garis dari kulit kambing tersebut. Lagi orang dikata kayak aja. Lalu di dinding di atas kepala beliau terdapatlah ada periuk kecil yang digantung, dan kaki beliau berselimut dengan kulit yang baru selesai disabak. Melihat keadaan seorang Nabi, seorang Rasul kekasih Allah tidur demikian rupa,
Sayyidina Umar yang perkasa, yang keras hatinya ini bisa meneteskan air mata. Merasakan kehadiran Sayyidina Umar, Nabi terbangun dan melihat Sayyidina Umar menangis, beliau bertanya, "Ma yubkika?" Kenapa engkau menangis wahai Umar? Kenapa engkau menangis wahai Aba Hafsin, panggilan Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Inna Qaisara wal Kisra. Ya Rasulullah, ada Kaisar di Romawi dan ada Kisra di Persia. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau Rasulullah seperti ini keadaannya. Itu Kaisar dan Kisra, mereka di istana dengan segala kemegahannya, sedangkan engkau lebih daripada mereka, seorang Rasulullah dan seorang penguasa, tapi kondisimu demikian rupa. Tersenyum Nabi menyatakan, ama tarda lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita? Maka barulah Sayyidina Umar pun menjadi tenang. Bahkan ketika kelak saat beliau menjadi pemimpin di Madinah menggantikan Abu Bakar, di masa kekuasaan beliau umat Islam taklukkan Persia dan Romawi. Beliau kirim Panglima Khalid bin Walid untuk menaklukkan Romawi, dan beliau kirimkan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Dilucuti harta kekayaan yang melekat di dalam istana Kisra, semuanya dibawa ke Madinah, dan ternyata tidak mengubah beliau dari seorang pemimpin yang sederhana tetap menjadi pemimpin yang sederhana. Tidak boleh gunakan sedikit pun dari harta Kisra Persia tersebut untuk membangun istana beliau sendiri. Andai kata ke Cekeung dibawa, sungguh berubah istana wali kota Cekeung. Kenapa? Karena keserakahan kita. Ini ajaran Islam. La yahzunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan mobilitas aktivitas orang-orang kafir di dalam negeri mengundahkan kalian. Hari ini kenapa orang Aceh gundah sampai ada yang bunuh diri? Salah satu sebabnya karena Timur dan Barat sedang perang dagang. Hanya karena Amerika sedang dipimpin oleh Donald Trump. Memang Amerika ini seleranya aneh-aneh, pemimpin burung punggungan. Ya. Terjadilah perang dagang, sama-sama menaikkan pajak dengan Cina. Amerika IPE, Cina IPE, dalam kondisi gonjang-gonjing ekonomi yang tidak jelas. Orang-orang yang super kaya mengamankan asetnya dengan mengkonversi dalam bentuk emas. Berlakulah hukum pasar. Ketika tinggi permintaan, harga pun meningkat. Mereka kumpulkan emas, maka naiklah harga emas di kita. Baru sekitar sebulan yang lalu harganya 5 jutaan, sekarang sudah menyentuh angka 6 juta. Mulailah goyang gitu. Oh, maafkah aku belum tapi boleh engkau ikut 6 bulan kau ikut, apakah nalum belum? Orang yang bertanya-tanya apakah nalum belum, lalu keluarlah keluhan-keluhan. Kali cuma duduk gerak kacung. Ada lawai belum kai lompeng. Ini orang yang tidak punya panduan dalam hidup. Untuk apa kita merisaukan sesuatu yang kita tidak perlu? Yang sepatutnya risau adalah calon pengantin yang tidak persiapkan emas beberapa bulan yang lalu. Mai tanya kalau kawin bergabung dah mah. Yang sudah selesai kawin tenang saja, kecuali yang ingin kawin lagi. Tapi ini nilai mata uang kita berkurang. Berkurangnya nilai mata uang kita seharusnya tidak mengurangi kebahagiaan kita. Itu yang harus menjadi panduan bagi kita. Ma kataballahu laka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang sudah Allah tetapkan menjadi hakmu, tidak akan mungkin salah masuk dalam rekening orang lain. Wa ma kataballahu li ghairika lam yakun liyukhti'aka. Dan apapun yang Allah takdirkan menjadi hak orang lain tidak mungkin akan masuk ke dalam rekeningmu. Dulu pernah ada salah kasus di rekening Mandiri, masuk ke dalam rekening orang lain sekian miliar. Dia bersuka cita, tapi dia lupa bahwa itu salah masuk, ditagih kembali oleh pihak bank dan terpaksa harus dikembalikan. Enggak perlu khawatir. Kenapa? Jatah kita, rezeki kita tidak akan kemana-mana. Tapi kalau tidak kemana-mana juga nggak dapat rezeki.
Itu sudah takdir. Maka ada panduan dalam hidup yang harus kita belajar dari agama. Maka saat kita melihat dan membaca Al-Quran, kalaulah tadi kita perhatikan bacaan imam di dalam sholat sampai pada rakaat yang kedua, beliau membaca penutup dari juz yang kedua. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan tokoh-tokoh Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Mereka menjadi bangsa yang terusir dari berbagai negeri, dan kita paham melihat tingkah laku mereka hari ini. Mereka menjadi bangsa paria yang tidak diakui oleh bangsa manapun. Tapi para pemimpinnya, tokoh-tokohnya punya kesadaran. Dalam keadaan tertindas, tokohnya berkumpul mencari solusi. Ini kita terus diperangi, kita datang ke Cerkeung dikejar, kita datang ke Batoh dikejar, nyoho daya ilit. Bagaimana kita bela diri? Apa yang terjadi? Mereka datang menemui nabinya. Tapi Nabi Musa sudah wafat. Bani Israel punya banyak nabi. Maka nabi di kalangan Bani Israel, kata Rasulullah, itu seperti ulama di tengah-tengah umatku. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku kedudukannya seperti kedudukan para nabi di kalangan Bani Israel. Terima kasih.